Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-598. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 597. Kemarin, Kinchen yang telah berhasil membebaskan diri dari dalam danau larva membuat semua orang terkejut. Terlebih lagi, dia itu memancarkan cahaya yang begitu terang. Para tetua meminta bantuan kepadanya, namun Kinchen hanya fokus dalam mencari keberadaan Chen Sisi. Setelah mengetahui kalau gadisnya sudah dibawa pergi, Kinchen langsung saja melakukan penyerangan kepada Queen, yang mana dia itu sama sekali tidak diberi napas oleh Kinchen. Sampai akhirnya Kinchen dikejutkan dengan kemunculan dari Waila bersama dengan Raja Api Merah, di mana ia langsung saja memberitahu Queen kalau Kulodo merupakan bawahan dari Kinchen, jadi mereka tidaklah boleh percaya kepadanya. Selain itu, mereka juga mencurigai Mokara. Berhubung sudah sejauh ini, jadi Queen yang memang merupakan utusan Raja Iblis meminta Mokara untuk mengeluarkan jiwanya, supaya dapat mereka periksa secara langsung. Mokara tidaklah mempermasalahkan hal itu dan mengeluarkan jiwanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Berhubung Queen masih tidak percaya kepada mereka, jadi Kulodo juga mengeluarkan jiwa miliknya, di mana ia ingin menunjukkan kalau dirinya bukanlah pengikut dari Kinchen. Ia juga ingin memperlihatkan juga kepada mereka mengenai siapa pengkhianat sebenarnya. Queen pun meminta Bas untuk melakukan pemeriksaan, di mana dirinya langsung saja mendekati Mokara untuk dapat menyentuh jiwanya. Di saat Bas lengah, Mokara langsung saja melakukan penyerangan, yang tentu saja membuat semua orang terkejut. Tidak lupa, Mokara juga menyerap kekuatan yang Bas miliki. Apa yang telah dia lakukan membuat Bas benar-benar sangatlah murka. Dia langsung saja melakukan ledakan kekuatan yang begitu besar. Sedangkan Kulodo memanfaatkan hal ini untuk menyerang iblis di depannya. Tidak lupa dia langsung saja melakukan penyerapan pada esensi darah dan jiwanya, yang mana hal itu akan membuat Kulodo menjadi lebih kuat. Raja Iblis Api Merah sudah memberikan peringatan kepada mereka, namun Queen masihlah belum percaya. Kondisi dari Bas sendiri masihlah belum terlalu baik. Ia penasaran apa yang dia lakukan. Tentu saja ini terjadi karena mereka sudah ditundukkan oleh Kinchen. Mereka pun meminta maaf karena gagal menyelesaikan misi yang telah Tuan mereka berikan. Queen bersama semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut karena kedua iblis kuat itu memanggil Kinchen sebagai Tuan. Berhubung para tetua sudah mendengar mengenai rencana busuk dari klan iblis, jadi Kinchen mengajak mereka untuk bekerjasama demi bisa menghentikan kebangkitan dari klan iblis. Tapi bagi Queen, jika hanya Kinchen saja, semua itu masihlah belum cukup, terlebih lagi mereka sudah sampai sejauh ini. Jadi Queen tidak akan membiarkan siapapun untuk menghentikan rencananya. Queen kembali mengeluarkan sutra suci klan iblisnya untuk bisa mempercepat bangunnya binatang kuno di bawah sana. Formasi darah seketika saja mengeluarkan tekanan yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Terlihat dengan jelas kalau para penghuni dari danau larva ini mencoba untuk keluar dari tekanan tersebut, namun tidak membuahkan hasil apapun, sebab kekuatan dari formasi darah terlalu kuat dan terus-menerus menyerap kekuatan mereka. Perlahan-lahan namun pasti formasi darah itu mulai turun ke bawah danau, yang tentu saja membuat para tetua penasaran mengenai apa yang terjadi. Sedangkan Queen masihlah terus fokus ke dalam susunan formasinya. Bahkan dia juga menerima kekuatan yang besar dari formasi ini. Sampai pada puncaknya ia pun mengucapkan sebuah mantra. Melihat apa yang terjadi, membuat Mokara sadar kalau tujuan dari formasi ini bukanlah untuk membangunkan binatang purba, melainkan menggunakan kitab suci darah untuk bisa melahap asal-usul dari binatang purba. Dan begitulah mereka bisa menciptakan Raja Iblis baru. Mengetahui hal itu, Kinchen segera melakukan penyerangan kepadanya. Tapi pelindungan Queen terlalu kuat, serangannya tidaklah bisa melukainya.
Queen memberitahu kalau esensi darah dari Raja Iblis merupakan harta karun yang tak berdasar. Qin Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menghancurkannya. Kekuatan dari harta ini pun kembali dirinya tingkatkan yang mengeluarkan serangan. Jika hal itu tidak bisa ditahan, maka para murid yang ada di sana bisa saja mati. Alhasil berbagai formasi pun diciptakan untuk melindungi diri. Selama proses itu berlangsung, Qin Chen tidaklah tinggal diam. Ia langsung saja melakukan berbagai serangan demi bisa menghentikan Queen. Tidak hanya ia saja, namun Mokara dan juga Kelodou melakukan serangan yang sama. Tapi sayang sekali semua itu tidak membuahkan hasil apapun. Sampai pada akhirnya kucing gemoy pun muncul karena merasa tertarik dengan harta yang Queen miliki. Kedatangan kemari membuat Qin Chen senang, sedangkan Queen langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Tapi segala serangan yang dilancarkan oleh sutradara iblis dan mudah dirinya hindari. Sekarang adalah giliran kucing gemoy untuk melakukan penyerangan kepada harta tersebut. Yang mana hal ini tentu membuat Queen agak panik. Dia pun melakukan serangan lagi agar bisa menghentikan tindakan dari kucing gemoy. Namun semua itu juga tidak akan dibiarkan oleh kucing gemoy. Pasalnya dia itu ingin mendapatkan harta tersebut. Berhubung ini cukup sulit, jadi kucing gemoy pun meminta bantuan kepada Qin Chen. Terlebih lagi dia sudah menciptakan kesempatan besar untuknya. Lantas mengapa dia hanya diam saja? Qin Chen paham di mana kucing gemoy ingin dirinya melakukan penyerangan kepada Queen. Saat ini Queen tengah fokus dalam melakukan perlawanan kepada kucing gemoy. Jadi dia pun meminta Bas untuk menghentikan Qin Chen. Karena jika tidak, rencana mereka akan gagal total. Pertarungan langsung saja terjadi di antara Qin Chen dengan Bas. Melihat hal itu, tentu saja bawahan Qin Chen tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mereka langsung melakukan penyerangan balik kepada Bas yang mengakibatkan Qin Chen memiliki kesempatan untuk bisa menyerang Queen. Namun dia itu kembali menggunakan token Raja Iblis demi bisa menghentikannya. Hal itu memang telah menghentikan pergerakan Qin Chen. Itu pun membuat Queen sedikit lebih percaya diri. Tapi Qin Chen tidaklah berhenti begitu saja karena dia itu memiliki rencana lain. Berhubung Queen hanya memiliki token Raja Iblis untuk melindungi dirinya, jadi Qin Chen pun bisa menahannya. Ia pun memberikan tekanan balik kepadanya. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat dengan jelas kalau sepertinya Qin Chen memang menang, pasalnya dia sudah menyiapkan sebuah serangan pamungkas untuk dapat mengalahkan Queen, di mana ini adalah tungku penekan iblis. Ia pun telah mengeluarkan harta itu dan Queen tidaklah menduga dengan apa yang Qin Chen miliki. Sedangkan kucing gemoy tidaklah habis pikir kalau Qin Chen memiliki niatan tertentu kepada iblis tersebut. Tidak meninggoy begitu saja, Queen langsung saja menyiapkan sebuah serangan demi bisa melindungi dirinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.